Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menenangkan diri, kita tidak akan bergerak saat musuh tidak bergerak, kita telah mengkonsumsi terlalu banyak. Kekuatan roh tidak dapat dikonsumsi sesuka hati. Petik 2. Orang tua itu berkata perlahan. Chen Ping mengerti, jadi dia mengangguk. Chen Ping duduk bersila, tidak bergerak, perlahan memulihkan semua jenis kekuatan di tubuhnya. Melihat Chen Ping tidak bergerak, iblis tua itu tidak panik lagi, dia tahu di dalam hatinya bahwa pasti saudaranya yang membuatnya bergerak. Melakukannya, jadi iblis tua itu melambaikan tangannya, dan melihat bahwa di dalam kabut hitam yang tebal, sebuah nafas tiba-tiba menembus kabut hitam itu. Langsung datang ke Chen Ping. Kecepatan aura ini sangat cepat, dan berada di depan mata Chen Ping. Hati Chen Ping terkejut, dan dia melompat dengan tergesa-gesa, menghindari serangan ini. Tapi hanya menghindar, beberapa monster bergegas keluar dari lingkungan dalam sekejap, dan semua monster ini menyerang Chen Ping. Tanda seru, Chen Ping mengerutkan kening, tubuhnya terus mengelak dan bergerak, dan dia terus mengayunkan tinjunya, mengenai pada beberapa monster. Setelah berurusan dengan monster-monster ini, Chen Ping merasa semakin lemah. Sialan, butuh banyak energi. Chen Ping mengutuk. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, prinsip ilusi ini, kamu sekarang ditipu, apa yang kamu lihat dengan matamu mungkin tidak benar, dan apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu mungkin juga tidak benar. Kata-kata lelaki tua itu terdengar perlahan. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia tercengang dan berpikir sejenak. Segera, mata Chen Ping berbinar dan berkata, "Senior, saya mungkin telah menyadari." Chen Ping sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Chen Ping duduk lagi, diam-diam memulihkan kekuatannya. Dan dalam kabut hitam tak berujung, berbagai mantra tiba-tiba muncul, serangan dari berbagai elemen, semuanya. Mereka semua datang ke arah Chen Ping sekaligus. Chen Ping duduk diam, mengamati berbagai serangan di depannya, dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Melihat Chen Ping berusaha keras untuk mengendalikan hatinya. Ketika berbagai mantra datang di hadapannya dan dia akan tenggelam, tubuh Chen Ping. Saya bergerak, secara naluriah saya ingin menghindarinya. Orang tua itu tiba-tiba berkata. Tubuh Chen Ping, yang awalnya ingin dia hindari, perlahan menjadi tenang. Dia menyaksikan tanpa daya saat mantra itu menghantamnya. Hanya saja Chen Ping tidak merasakan serangan apapun, dan mantra itu sepertinya dalam sekejap. Itu menghilang tepat di depan mataku. Baru pada saat ini Chen Ping menyadari bahwa hal-hal dalam ilusi ini tidak dapat diberikan kepadanya sama sekali. Tidak dapat melakukan kerusakan nyata. Chen Ping baru saja ditipu, jadi ketika dia melihat serangan, dia secara naluriah mengelak dan tidak memikirkan hal lain sama sekali. Jika Chen Ping terus menyerang dan mengelak sepanjang waktu, bahkan jika Chen Ping tidak terbunuh, dia akan dibunuh hidup-hidup. Lusuh. Melihat Chen Ping tidak bergerak, dia sama sekali tidak peduli dengan berbagai serangan magis. Iblis tua itu mengerutkan kening, dan kemudian berubah menjadi berbagai monster lagi di kabut hitam. Monster-monster ini memiliki bentuk yang berbeda dan terlihat sangat menakutkan, dan semuanya berjalan menuju Chen Ping dengan mulut berdarah terbuka. Iblis tua berencana menggunakan monster ini untuk menakut-nakuti Chen Ping. Hanya saja Chen Ping menutup matanya sedikit, dan tidak melihat monster itu sama sekali. Bahkan jika monster itu datang sebelum dia, Chen Ping tetap acuh tak acuh. Senior, bahkan jika kita tidak dalam bahaya dalam ilusi ini, dengan kekuatan fisikku saat ini, aku khawatir aku tidak dapat mendukung serangan iblis tua itu sama sekali. Dia melihat bahwa ilusi itu tidak berguna bagi kita, dan dia pasti akan melancarkan serangan. Lalu bagaimana kita akan menanggapinya? Iya, Chen Ping bertanya dengan cemas. Lagi pula, tidak banyak kekuatan yang tersisa di tubuh Chen Ping, dan hampir mustahil untuk bertarung dengan iblis tua itu. Saya bisa. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi terdiam sesaat dan berkata, sebenarnya, kamu masih memiliki kekuatan yang belum kamu gunakan. Petik 2. Kekuatan apa? Asal ilusi. Chen Ping buru-buru bertanya. Dia benar-benar tidak menggunakan sumber ilusi, lagi pula dia tidak menggunakan ilusi saat bertarung. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kekuatan naga, sebagai avatar naga emas, kamu pasti memiliki banyak kekuatan naga di tubuhmu. Chen Ping melirik produk naga di dadanya, dan berkata tanpa daya, kekuatan nagaku telah habis, dan tidak banyak yang tersisa di kristal naga.
Chen Ping telah menggunakan semua kekuatan naga, jadi apalagi yang ada. Meskipun produk nagamu tidak memiliki kekuatan naga, jangan lupa bahwa kamu masih memiliki roh primordial naga hijau, yang selalu ada di lautan kesadaranmu. Bukankah sudah waktunya untuk menggunakannya? Berapa banyak kekuatan naga yang bisa diubah menjadi roh primordial naga? Orang tua itu berkata kepada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tercengang. Anda harus tahu bahwa roh primordial Azure Dragon telah menyelamatkannya berkali-kali. Meskipun Chen Ping tidak pernah berkomunikasi dengan roh primordial Azure Dragon, setiap kali dia memanggil Azure Dragon, Qinglong Yuanshan akan muncul kapan saja. Sekarang lelaki tua itu benar-benar memintanya untuk menyerap dan mengubah Qinglong Yuanshan, yang membuat Chen Ping agak tidak bisa diterima. Tanda seru. Kenapa? Apakah kamu ragu-ragu? Jika kamu mati, semua yang ada di lautan kesadaranmu akan musnah. Orang tua itu melihat keengganan Chen Ping. Senior, aku. Chen Ping membuka mulutnya, tetapi dia masih tidak berani mengambil keputusan. Dia selalu disebut putra naga, dan dia menganggap semua naga sebagai kerabat. Sekarang biarkan dia menyerap roh primordial Azure Dragon, Chen Ping tidak akan menyerah sama sekali. Jika kekuatannya sendiri tinggi, selama masih ada roh primordial, masih ada cara untuk bangkit kembali, tetapi jika roh primordialnya hilang, itu benar-benar akan hilang sama sekali.